Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Saya sampaikan pada kesempatan malam ini tentang Pilpres. Semoga perjalanan pesta demokrasi pemilihan presiden tahun depan akan berjalan lancar, aman, rukun, sejahtera. Karena setiap calon presiden dan semua partainya bertujuan adalah mengubah masa depan bangsa yang lebih baik, dari masa depan yang berkembang menjadi masa depan bangsa negara yang maju, dari bangsa negara yang maju menjadi bangsa negara Indonesia yang lebih maju dan tidak tertinggal, terpuruk dari kemajuan zaman. Dan semua calon presiden, yaitu yang terhormat Bapak Anies dan kepada calon presiden Bapak Prabowo dan wakilnya, dan kepada yang terhormat Bapak Ganjar dan wakilnya. Sumangga kita berlomba-lomba untuk top, karena Anda calon-calon yang akan dipilih rakyat, dan Anda wajib bersaing dalam tohorob, mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Karena uang triliunan rupiah, bermiliar-miliar rupiah tidak akan bisa memenangkan takdir atau kodrat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa menentukan takdir dan kodrat kemenangan presiden adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka walaupun salah satu presiden banyak dana modal triliunan miliaran yang sudah disebar ke kader-kader, ke masyarakat dalam kegiatan meraih suara, belum tentu menang. Tapi kemenangan ada di takdir Allah. Kalau bahasa Jawanya dapat pulung atau kewahyon. Contohnya aja ketika pemilihan lurah dimanapun, sudah tradisi menggunakan kekuatan ustadz, kiai, dukun, paranormal ya, untuk membantu doa mendatangkan pulung. Pulung itulah tanda-tanda akan menang. Dari setiap umpamanya calonnya 3, maka dukun, kiai, ustadz dari pihak ini, dari ini, semua bersaing untuk berdoa, untuk mendekatkan diri. Dan ciri-ciri orang yang akan mendapat umpamanya besok pagi pemilihan atau coblosan, malamnya kamu saksikan ya, malam mau coblosan itu kamu lihat di atas langit, nanti arah pulung itu cemleret putih, agak kuning, agak biru, itu nanti akan cemlorot ke salah satu bakal presidennya yang dapat pulung itu ya. Dapat pulung itu warna curut gitu, itu akan mengarah ke rumah calon presiden yang terpilih. Itu karena kekuatan tarik menarik antara ustadz, kiai, dukun, pendukung dari beberapa pihak calon. Dan sekali lagi ini saya pesan, yaitu silahkan yang terhormat Bapak Anies, yang terhormat Bapak Prabowo, yang terhormat Bapak Ganjar, silahkan perkuat untuk tirakat, dekatkan diri pada
Allah Subhanahu wa taala, aktifkan yang lebih dahsyat roh suci guru sejatimu, kakang kawa adi-hari yai among nyamong sing among jiwa rogomu. Karena setiap manusia lahir dari rahim ibunya sudah diikuti malaikat papat. Dan saya pesan sabda pabeling saya, bagi siapa saja yang terpilih jadi presiden NKRI periode 2024-2029, 1. Lanjutkan perjuangan Bapak Jokowi dalam membagikan sembako setiap beberapa bulan sesuai kemampuan dari peran pemerintah sembako. Kedua, lanjutkan untuk membagikan sumbangan uang tunai kepada fakir miskin, warga, janda-janda tua. Dan ketiga, berilah sumbangan pupuk untuk para petani setiap beberapa bulan, dan berilah sumbangan prasarana kepada para nelayan, karena nelayan ini sudah berhubungan dengan laut dan laut berhubungan dengan negara lain. Untuk bantulah alat yang secanggihnya dalam urusan nelayan. Kemudian yang kelima yaitu BPJS lanjutkan berjalan. Kemudian keenam, tolong harga BBM selalu ditekankan untuk subsidi bagi rakyat yang miskin atau fakir miskin. Jangan orang-orang yang berduit disubsidikan. Kemudian ketujuh, ingat, tolong dinaikkan grafik ekonomi semua guru bantu, guru wiyata bakti, guru sukwan. Ingat, karena perjuangan mereka tanpa pamrih, suka dukanya. Sukanya dia bangga bisa mencerdaskan generasi bangsa hingga menjadi DPR, presiden, jenderal, menteri-menteri, jadi bos, jadi pengusaha. Dukanya, dia masih tetap jadi sukwan, jadi guru bantu, jadi guru wiyata bakti. Itu perjuangan dari guru-guru bantu. Walaupun gajinya 1 bulan 300.000, jika dirata-rata 1 hari berapa? 10.000. Padahal kalau perjalanan jauh dari pelosok-pelosok itu kan perutnya lapar, belum makan. Pelosok ada yang jalan kaki, ada yang naik sepeda motor etek-etek. Itu juga perlu BBM. Kalau dibelikan 10.000 apa cukup? Ya. Jadi tolong bagi presiden yang terpilih nanti, kalkulasi administrasi tentang guru-guru sukwan cepat dinaikkan grafik ekonomi atau uang pendapatannya. Dan tolong percepat dijadikan status pegawai negeri sipil atau PNS bagi guru-guru bantu yang sudah bertahun-tahun ngabekti mencerdaskan bangsa dan negara. Ibaratnya sangat kasihan. Saya sudah musyafir berjalan dari Banyuwangi, Kalimantan, Sumatera, nyebrang Bali. Saya sudah tahu kisah sedih, suka duka dari guru bantu. Saya musyafir mencari ilmu-ilmu dan saya tahu cerita tentang kisah guru bantu, sangat-sangat memprihatinkan. Untuk itu sekali lagi tolong diperhatikan grafik ekonomi guru bantu wiyata bakti, dan tolong percepat disetatuskan SK menjadi PNS atau pegawai negeri sipil. Karena temannya sudah menjadi jenderal, polisi, menteri, dia masih menjadi guru bantu. Apa enggak kasihan? Salam Rahayu, salam Rahayu, salam Rahayu.